Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari video kita yang sebelumnya. Video yang lalu adalah pembuatan laporan laba rugi pada UD Buana. Nah, maka setelah kita menyelesaikan laporan laba rugi, kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Nah, jadi kali ini kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas itu, ekuitas equity berarti laporan perubahan modal, atau bisa juga disebut dengan laporan perubahan modal. Nah, kenapa modalnya bisa berubah? Disebabkan kamu atau UD Buana sudah memperoleh laba. Jadi pastikan dari neraca lajur, saya menjelaskannya dari neraca lajur agar lebih mudah. Nah, neraca lajur ini kamu lihat kolom neraca kamu. Nah, untuk perubahan ekuitas kita akan mengisinya dari akun nomor 3 saja. Nah, UD Buana berketepatan akun nomor 3-nya terdiri atas 2, yaitu Raka Kapital atau modal Raka 366.500.000 dan Raka Drawing atau pengambilan dari Raka, pengurangan modal ya. Untuk pengambilan ini pengambilan akan mengurangi modal. Nah, jadi yang kita gunakan hanya Raka Kapital dan Raka Drawing, atau yang kita gunakan hanya nomor akun yang dimulai dengan angka 3. Akun ekuitas. Nah, baiklah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini kita awali dengan capital stock itu atau Raka Kapital adalah modal awal. Modal awal, berapa modal awal Raka? Kita lihat saja dari sini. Dan ini dia. Nah, Raka Kapital senilai 366.500.000. 366.500.000-nya kita letakkan di sini. 1.100 Raka Kapital. Nah, 366.500.000. Kemudian perubahan ekuitas terjadi disebabkan oleh laba. Nah, laba bersih setelah pajak yang diterima oleh UD Buana, kamu mengambil angka labanya dari laporan laba rugi kamu. Nah, kita sudah menyelesaikan laporan laba rugi. Berapa labanya? Ini dia. Nah, laba yang diperoleh 89.971.245. Inilah angka yang kamu masukkan di sini. Jadi, laba bersih setelah pajak diambil angkanya dari laporan laba rugi, laba setelah pajaknya. Oke, di sini ya. Nah, kemudian ada tadi pengambilan pribadi, Prive Raka. Nah, di situ di UD Buana ini nama akunnya adalah Raka Drawing. Nah, kita lihat Raka Drawing. Nah, jadi Prive Raka ini, pengambilan pribadi Raka ini diambil dari ini, di sini Raka Drawing. Kadang-kadang Raka Drawing ya. Nah, senilai 25.400.000. Terlihat juga dari sini, modal, akun modal selayaknya itu saldo normalnya di sebelah kredit. Sedangkan Raka Drawing itu ada di sebelah debit. Maka ini akan mengurangi. Oke ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, ini laba mengurangi Prive, mengurangi Raka Drawing. Nah, jadi kamu menghitungnya, kamu kurangi. Oke, jadi nah, hasilnya kita hasilkan laba dikurang dengan drawing adalah Rp64.571.245. Nah, sehingga ini menambah pada modal awal tadi. Nah, ini modal awalnya. Modal awal berjumpa dengan laba setelah dikurangi dengan Prive atau drawing.
Nah, jadi itu akan membentuk rangka kapital terakhir. Ya, yang ini 1 Desember, ini 31 Desember. Oke, jadi kita mengurangi, jadi nilainya adalah modal awal ditambah dengan penambahan ekuitas. Modal awal ditambah dengan penambahan ekuitas akan membentuk modal akhir. Nah, jadi ini. Jadi, nilai modal akhirnya 431.071.245. Nah, ingat, saya ulangi. Laporan perubahan ekuitas yang kamu gunakan adalah akun nomor 3 dari neraca lajur kamu yang angkanya kamu ambil dari kolom neraca. Untuk modal awalnya yang ini, kemudian pengambilan pribadi atau drawing atau prefer akan mengurangi laba. Nah, sehingga hasil pengurangan itu akan menambahkan laba kamu sebelumnya atau laba awal UD Buana. Oke, nah inilah laporan perubahan ekuitasnya. Nah, apabila laporan perubahan ekuitas sudah selesai, maka kita akan melanjutkan dalam pembuatan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini berisi akun-akun nomor 1 sampai 3. Ya. Nah, lalu ini juga diambil dari neraca lajur agar memudahkan kamu. Nah, jadi semuanya diambil dari. Nah, kita akan menggunakan angka-angka yang ada pada kolom neraca. Kita akan menggunakan angka-angka dari kolom neraca. Dari kolom neraca dari neraca lajur. Nah, jadi apa beda dengan rugi laba? Ingat, kalau rugi laba dimulai dari nomor 4 sampai ke bawah, sampai berikutnya. Kalau laporan posisi keuangan, Anda ambil saja dari kolom neraca. Nah, neraca itu isinya adalah akun nomor 1 sampai nomor 3. Setelah itu dia kosong. Menginputnya, nah di sini laporan perubahan posisi keuangan kita bagi 2, yang di sini untuk aset dan di sini untuk liability dan equity, untuk akun nomor 2 dan akun nomor 3. Nah, aset terdiri atas 2, yaitu aset lancar, current asset, dan aset tetap. Nah, bagaimana cara menentukan mana current asset dan aset tetap? Kamu lihat saja dari neraca lajur. Lihat nomor akun. 1 itu adalah akun aset. Apabila 1 kemudian berjumpa dengan nomor 1 lagi, 1 seperti ini, 1.100, itu namanya akun aset lancar. 1.200 itu akun aset lancar. 1.300 akun aset lancar. Nah, jadi dari mana saja akun aset lancar itu? Berarti di sini sampai 1.900 itu adalah akun aset lancar, yaitu cash in bank, petty cash, sampai dia prepaid tax. Oke ya. Nah, di sini kalau kamu perhatikan, nah prepaid tax adalah akun aset terakhir namun tidak ada angkanya atau 0. Oleh sebab itu, tidak perlu kamu tuliskan lagi di posisi keuangan. Oke, nah jadi dari sini, jadi yang mana kita catat? Yang kita catat adalah nama akunnya, akun current asset. Nah, kenapa prepaid tax tadi kita tidak ikutkan? Sebab prepaid tax sudah 0. Ya, kalau ada angkanya silakan.
silakan dibawa. Tapi karena tidak ada angkanya, tidak usah. Nah, jadi kita pindahkan kemari untuk nama akunnya. Nah ya, jadi dimulai dari cash in bank, petty cash, account receivable, sampai prepaid rent itu termasuk current asset. Nah, lalu di sebelahnya kamu tulislah angka-angkanya. Contohnya cash in bank. Cash in bank angkanya tetap dari neraca lajur kolom neraca yang ini. Ya, ini ya 256.440. Nah, ini. Jadi, angka dari kolom inilah yang kita masukkan di sini. Nah, untuk seterusnya juga seperti itu. Nah, untuk all one for double full debt, kenapa tampilannya all one for double full debt di neraca lajur? Nah, perhatikan untuk kolom all one for double full debt di neraca lajur posisinya ada di sebelah kredit. Nah, sehingga ketika di laporan posisi keuangan dia akan mengurangi. Jadi perhitungannya dikurangi ya. Oke, nah jadi kita perhatikan untuk laporan posisi keuangan all one for double full debt. Kita pun mengisinya dinegatifkan ya, dia akan mengurangi. Nah, sehingga kita hitung tambahkan saja ini semua kecuali all one for double full debt. Nah, mari kita hitung jumlahnya. Ini setelah kita hitung, ini kita akan melanjutkan dengan fixed asset. Nah, akun fixed asset, bagaimana cara melihatnya dari sini? Nah, kalau ini tadi adalah akun current asset, ada lagi akun aset. Nah, akun aset ini 1.2100. Nah, 1 itu aset kepala akun. Nah, nomor akun. Nah, di sini berjumpa dengan 2. Nah, itu menjadi adalah akun fixed asset. Nah, ini adalah akun fixed asset. Nah, akun fixed assetnya hanya 2 ya. Nah, karena di sini langsung angka 2. Berarti ini liability. 1.2100 dan 1.2110. Nah, jadi akun inilah yang akan kita letakkan di laporan posisi keuangan kita. Nah, kita pindahkan kemari ya. Nah, jadi kamu tinggal pindahkan saja. Nah, bagaimana dengan angkanya? Kita ambil dari kolom neraca. Equipment cost, ini angkanya. Lalu equipment account debt. Nah, angkanya dari neraca lajur berada di sebelah kredit ya, berada di sebelah kredit, maka dia mengurangi. Akun normal aset itu ada di debit. Apabila ada akun yang jumlahnya di kredit, maka kita akan kurangi. Nah, ini ya. Nah, jadi bagaimana total fixed asetnya? Karena tidak ada lagi. Oke ya, 63.300.000 dikurangi 17.750.000. Nah, baiklah. Nah, kemudian bagaimana hasilnya? Setelah selesai current asset dengan fixed asset, kita akan kita hitung total asetnya. Nah, di sini total asetnya adalah jumlah dari current asset ditambah fixed asset. Current assetnya ini, lalu kamu tambah dengan ini. Inilah hasil dari aset akun nomor 1. Nah, baiklah, sekarang kita akan membahas akun nomor 2. Saya batasi ya biar enak, biar lebih jelas.
akun di sini akun nomor 2 dan nomor 3, liability dan equity. Nah, jadi liability sama dengan aset, ada current, ada utang lancar. Ya, utang lancar, current liability. Nah, cara menentukan mana current liability-nya kita lihat dulu caranya. Liability itu akun yang dimulai dengan nomor 2, ya. Nah, perhatikan akun nomor 2. Nah, di sini ada 2.100. 2 berjumpa dengan angka 1, berarti dia current liability. 2.200 current sampai 2.600 itu current liability. Namun, nah perhatikan. Ini adalah current liability. Ini current liability. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk akun PPN outcome, PPN income itu tidak ada jumlahnya di sini. Nah, itu tidak ada jumlahnya, jadi tidak usah kita ikutkan, tidak usah kita pindahkan. Jadi yang kita pindahkan hanya ini saja, account payable, expense payable, income tax payable, dan PPN payable. Keempat akun inilah yang akan kita pindahkan. Nah, bagaimana caranya? Pertama sekali kita pindahkan dulu nama akunnya. Nah, lalu angkanya ya, uangnya ya, account payable tadi, angkanya di sini. Nah, berikutnya juga yang bawahnya. Caranya sudah saya ulangi ya. Account expense payable, ambil duitnya dari sini. Expense payable, ya, yang ini. Oke, nah begitulah seterusnya. Tinggal dipindahkan saja. Lalu setelah ini Anda totalkan total current liability. Berarti kita tambahkan saja semua. Ini tambah ini. Tambah ini. Tambah lagi dengan ini. Nah, setelah itu kita akan mengisi long term liability atau utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini pada Aude Buana terdiri dari nih, Bank Mandiri Loan. Nomor akunnya 22.100. Jadi 2 berjumpa dengan 2, maka itu long term liability, jangka panjang. Nah, lalu dengan hasilnya atau jumlahnya kita tinggal pindahkan saja. Kita lihat ini angkanya. Nah, lalu totalnya karena ini hanya 1, maka total long term liability adalah ini 285 juta. Nah, total liability current utang lancar ditambah utang jangka panjang. Saya tambahkan ini ya dengan utang jangka panjang. Nah, lalu selesai di total liability. Lalu kita masuk pada equity. Nah, equity itu terdiri dari raka kapital saja yang kita pindahkan. Jadi, tadi kita sudah menyelesaikan laporan perubahan ekuitas. Nah, jadi ini harus berurut kamu menyelesaikannya supaya apa? Sebab angka perubahan ekuitas ini, angka terakhir pada modal akhir inilah yang kita letakkan di laporan posisi keuangan. Ini ya, angka terakhir. Raka kapital adalah angka dari laporan perubahan ekuitas yang terakhir. Nah,
Jadi total equity, total modalnya adalah ini. Nah, jadi total equity dan liability, maka kamu tambahkan antara liability dengan equity. Tambahkan liability-nya, lalu ambil angka equity-nya. Nah, perhatikan total aset dengan total equity dan liability harus sama. Nah, 1.585.785.062 rupiah sama dengan ini, 1.553 juta. Jadi total aset di sini harus sama dengan total equity dan liability. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, angka total asetnya. Dan ini total equity dan liability. Saya warnai saja. Nah, jadi begitulah tadi cara menyelesaikan laporan perubahan posisi keuangan UD Buana. Saya ulangi, laporan perubahan posisi keuangan yang kamu tulis adalah akun nomor 1 sampai 3 dari kolom neraca di neraca lajur kamu. Nah, namun untuk equity-nya, untuk equity tidak lagi kamu ambil dari kolom neraca. Equity-nya kamu ambil dari laporan perubahan ekuitas kamu karena modalnya sudah berubah disebabkan dengan laba yang sudah kamu terima. Jadi dan hasil dari aset serta total liability dan equity harus sama. Nah, jadi demikianlah cara menyelesaikan laporan perubahan ekuitas dan laporan perubahan posisi keuangan. Saya sangat berharap video ini membantu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.